Oke, video kali ini di pagi yang berawan, saya akan kembali test ride motor 150 cc dari Honda. Bukan motor baru, tapi ini motor model lama, yaitu Honda CBR 150. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Ini motor tahun 2014 yang CBU ya, ini dari Thailand. Dan ini punyanya bikers wanita ya. Ini Instagramnya, nanti di follow ya. Secara keseluruhan sebenarnya motor ini bagus, kelihatan lebih bongsor daripada yang baru. Kalau yang baru kan dia ramping, kalau ini dia lebih besar, tapi kelihatan lebih premium sih kalau menurut saya ya. Ini model lampunya yang satu, kan ada tuh yang facelift yang lampunya dua. Nah ini lampunya satu, di sini ada DRL-nya dan masih bohlam, sama kayak di belakangnya. Di belakangnya juga bohlam. Untuk lampu sen sebenarnya juga bohlam, tapi ini sama yang punya dimodifikasi pakai lampu LED. Ya kalau secara tampilan saya lebih suka yang model ini sih daripada yang terbaru. Ini di sini juga tangkinya terlihat besar. Dan model fairingnya ini juga cukup besar, cukup menggembung. Jadi mirip kayak CBR 1000RR ya. Dia agak besar gitu. Mesinnya seperti ini. Dalamannya cukup besar, kelihatan besar. Dan di sini ada kiprok. Dan radiatornya juga cukup besar. Di sini cukup besar. Di sini ada klakson. Spionnya masih model kotak. Hampir mirip kayak di E15 ya, yang V2. Tapi ini lebih kecil. Saya rasa ya, itu lebih kecil. Jadi masih oke sih proporsinya. Dan kemudian yang unik untuk motor sport fairing itu, di belakang sini ada behel. Dan modelnya juga cukup oke, cukup ganteng. Ya lebih praktis sih untuk dipakai memindahkan motor atau di parkiran, mungkin ini lebih enak. Oke, kemudian kita lihat bannya ukuran berapa. Ini sama yang punya sudah diganti ya, pakai bannya Michelin, tipenya Pilot Street radial. Ukurannya depan 110/70 ring 17. Kemudian yang belakang pakai Michelin juga, Pilot Street radial, ukuran 140/70. Jadi kelihatan kalau dari belakang kayak 250 cc ya. Terus saya suka juga dengan model knalpotnya itu, dia pendek ada besar dikit itu. Beda dengan yang facelift ya, yang memanjang. Saya lebih suka yang ini. Nah ini model knalpot inilah yang paling menonjol ketika perbedaan CBR 150R dengan yang versi 250 nya. Itu paling kelihatan di bagian knalpotnya. Kalau di 250 itu knalpotnya lebih besar. Kalau ini lebih ringkas lah. Untuk suspensi depan masih menggunakan teleskopik biasa. Yang belakang masih pakai besi kotak swing armnya. Ya tapi untuk di zamannya oke lah. Masih terbilang oke meskipun dibandingkan dengan E15 V2 itu kalah jauh. Tapi dari segi desain kembali lagi sih ke selera masing-masing ya. Joknya seperti ini split seat, tapi jaraknya nggak terlalu jauh,
nanti akan saya review tentang ergonominya. Oke, saya akan coba naik. Gimana sih rasanya duduk di motor Honda CBR 150R tahun 2014 ini. Oke, ini stangnya Apriok ya. Jadi ada di atasnya segitiga atas. Jadi masih nggak terlalu nunduk untuk sebuah motor sport fairing. Dan ini bentuk visor atau windshield-nya itu cukup oke, proporsinya cukup pas. Dan kita lihat kuncinya seperti ini. Ini sudah shutter key, untuk di zamannya juga oke. Sudah menjadi standar ya untuk di zamannya juga. Untuk menguncinya juga tinggal diputar gini. Tapi untuk membukanya kita memutar pakai kunci. Jadi seperti ini. Terus kemudian tombol-tombol di stang itu juga nggak terlalu banyak. Di kanan ada hanya tombol starter. Sayang ya nggak ada engine kill switch. Kemudian di sebelah kiri ada lampu dekat, lampu jauh, sein, dan klakson. Tapi tidak ada tombol untuk pass beam. Terus kita lihat info yang ditampilkan di panel speedometer ini apa aja. Sebelum kita nyalakan kontaknya, kita lihat dulu desain dari speedometernya itu perpaduan antara analog dengan digital ya. Dan ini mengingatkan saya pada speedometernya Kawasaki, yaitu Kawasaki R6. Jadi di atasnya di sini ada analog, di sininya digital. Kita lihat apa aja yang ditampilkan di info panel speedometer ini. Pertama di sini ada ya pasti indikator penunjuk RPM, kemudian indikator netral. Di dalam sini, di sini ada jam. Wah, ini cukup bagus untuk di zamannya. Kemudian di sini ada indikator penunjuk sisa bahan bakar, speedometer. Kemudian di sini ada odometer. Di sini ada suhu. Terus di sini ada indikator lampu sein kiri, cek engine. Di sini sein kanan dan lampu jauh. Kemudian kita lihat ini ada dua tombol. Kalau ini untuk menyeting jam kalau nggak salah ya. Kita lihat yang ini ada apa aja. Nah di sini ada trip. Oh sudah itu aja. Odometer sama trip saja. Ya oke sih, cukup oke info yang ditampilkan. Dan saya sebentar lagi akan mencoba jalan pakai motor ini, bagaimana rasanya. Oke, sekarang saya akan test ride motor ini. Bagaimana tenaganya, suspensinya, dan handlingnya. Nah itu saya riding sama teman-teman saya, itu yang punya Mbak Mira. Dan ini Mas Helmi pakai motor saya. Oke, jalan. Oke, kesan pertama naik motor ini tuh tarikannya sangat halus. Beda dengan yang terbaru ya. Kalau yang terbaru itu sangat responsif, ini halus. Jadi mirip kayak R15 V2. Remnya juga pakem meskipun feel-nya itu sedikit agak keras. Suspensinya juga bisa dibilang cukup empuk sih untuk sebuah motor sport fairing.
Untuk posisi ridingnya ini bisa saya bilang cukup nyaman ya, seperti CBR 150 yang terbaru ya. Posisinya cukup nyaman untuk sebuah motor sport fairing. Spionnya juga sangat memadai untuk melihat ke belakang. Ya, emang terasa remnya itu sedikit kerasa keras, tapi cukup pakem sih. BTW koplingnya ini cukup kaku, agak berat sih. Tadi katanya yang punya itu karena sempet diganti stang pakai fat bar, terus kembali lagi ke stang standarnya, itu koplingnya itu jadi kerasa lebih berat. Dan by the way, ini rantainya sedikit kendor, jadi terasa seperti tersendat-sendat ya. Dan info speedometer yang ditampilkan ini cukup jelas ketika dipakai riding, cukup mudah untuk dipantau. Dan memang sih kalau yang saya rasakan ya, ketika mengendarai motor ini dibandingkan dengan CBR 150 yang terbaru, itu ini terkesan lebih mahal atau terkesan lebih premium lah, karena modelnya cukup besar secara dimensi. Jadi naik motor ini tuh terasa seperti naik motor yang premium gitu. Ya memang sih motor ini di zamannya termasuk motor premium karena mahal, tapi sebanding sih dengan desain. Ya intinya ya tadi sih desainnya lebih premium. Ini opini pribadi ya, opini saya. Perpindahan giginya juga cukup halus, nggak seperti di R15 V2 atau di motor Yamaha pada umumnya ya, itu agak keras. Kali ini agak halus, ya cukup halus. Ya di sini cuacanya mulai mendung dan jalannya sepertinya habis hujan, jadi agak basah. Untuk dipakai handling, motor ini sedikit agak kaku sih. Entah saya yang kaku apa motornya yang kaku, kurang paham. Berasa apa ya, sedikit agak ngelawan gitu si stangnya ini. Oke, mungkin cukup itu aja ya video test ride Honda CBR 150 tahun 2014. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya.
Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @moja_038 dan Instagram yang punya motor ini. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.